politik. Dan gue tahu yang selanjutnya tuh agak bahaya gue bahas. Aparat keamanan, especially di ruang sipil itu tuh kuasanya lagi meluas. UU TNI sebelumnya udah bikin ruang tuh lebih gede nih buat anggota militer aktif nempatin jabatan lembaga sipil tertentu. Juni 2026 ada revisi undang-undang kepolisian yang juga buka lebih banyak ruang buat anggota Polri aktif nempatin posisi pemerintahan sipil tanpa mereka harus mundur dulu. Dan banyak jabatan-jabatan yang udah ditaruh. Yang bikin orang nanya, apakah ini artinya Indonesia jadi pemerintahan militer? Again, itu belum. Presiden tetap lewat pemilu, parlemen masih ada, media masih jalan. Dan kita masyarakat sipil, kita masih bisa bersuara. Tapi ada arah perubahan yang tetap perlu dibaca. Kalau kita bahas militerisasi, itu nggak selalu kayak tank masuk ke gedung parlemen. Kadang masuknya tuh pelan-pelan. Perluasan jabatan, budaya komando, dan asumsinya masalah dari rakyat, masalah sipil, itu tuh paling efektif diselesaikan dari struktur disiplin, atas ke bawah. Peneliti bilang pola ini sebagai commando style governance. Yang sekali lagi, istilah ini interpretasi akademik, bukan vonis. Tapi ngerti nggak worry-nya di mana? 2 Januari 2026, KUHP baru resmi berlaku. Di dalamnya ada pasal yang mempidanakan penghinaan ke presiden. Berlaku juga ke wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara. Tapi ini penting buat gue jelasin, dan gak langsung takut walaupun wajar untuk takut. Pasal-pasal ini bukan berarti pasal yang otomatis bikin semua kritik ke pemerintah jadi pidana. Karena beberapa di antaranya, delik aduan, artinya kasusnya cuma bisa diproses kalau ada pihak tertentu yang ngajuin pengaduan. Sebenarnya mereka juga bilang, kritik itu beda sama penghinaan. Tapi masalahnya, bukan yang tertulis di undang-undang itu doang tuh. Masalahnya siapa yang menafsirkan? Apa batasnya di lapangan? Dimana kritik itu berhenti, dan ini garisnya nih, penghinaan dimulai. Meme termasuk kritik nggak? Kata-kata kasar ke kebijakan termasuk penghinaan nggak? Tuduhan inkompeten itu pendapat politik atau serangan ke kehormatan lembaga. Begitu batas hukumnya kabur, sebenarnya negara nggak perlu penjarain semua orang buat nyiptain ketakutan massal. Cukup proses berapa orang aja. Sisanya bakal mulai mundur kok, sensor diri sendiri. Ini namanya chilling effect. Secara formal, orang tuh masih punya kebebasan ngomong, tapi mulai takut. Ini jujur memang agak concerning, dan kejelasannya masih di batas abu-abu. Pertanyaannya, begitu negara dapat kekuasaan yang jauh lebih besar, siapa yang memastikan kekuasaan itu dipakai dengan benar? Siapa yang bisa berhentiin kalau ternyata salah?